setiap perusahaan memperhatikan kondisi keuangannya, baik perusahaan berskala besar ataupun perusahaan yang berskala kecil. Hal tersebut dikarenakan dengan perkembangan bidang usaha yang semakin maju dan ketatnya persaingan antara perusahaan satu dan yang lainnya. Perusahaan maupun kegiatan usaha selalu berhati-hati dalam membuat kebijakan guna menjaga keberlangsungan perusahaannya. Selanjutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan finansial. Atau manajemen keuangan juga bisa berarti semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan dengan dana seminimal mungkin dengan syarat-syarat yang menguntungkan, dan usaha untuk menggunakan dana tersebut dengan seefisien mungkin. Manajemen keuangan juga merupakan segala kegiatan aktivitas yang menjalankan fungsi manajemen seperti perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian bagaimana mengumpulkan dana, menyimpan dana aset, dan juga memaksimalkan penggunaan keuangan secara efektif dan efisien dalam hal mencapai tujuan yang dicanangkan. Serta tujuan perusahaan melakukan manajemen keuangan yaitu untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Fungsi dari manajemen keuangan perlu dilakukan agar alur keuangan suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan pengelolaan keuangan perusahaan dan keputusan finansial. Oleh karena itu, fungsi dari manajemen keuangan terbagi menjadi 3 dalam keputusan, yaitu keputusan investasi, yang kedua itu keputusan pendanaan, yang ketiga itu keputusan dividen. Yang pertama itu keputusan investasi. Selain dari laba yang diperoleh dari bisnis utama, yaitu dari hasil penjualan perusahaan tersebut, perusahaan dapat mendapatkan laba dari melakukan investasi ke beberapa perusahaan. Misalnya perusahaan kita melakukan investasi ke perusahaan lain dalam waktu jangka tertentu atau dalam jangka waktu panjang. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa memperoleh laba dari perputaran uang investasi yang dilakukan manajemen keuangan. Yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Pertimbangan analisis yang tepat yang diambil setelah melakukan manajemen keuangan untuk memperoleh dana akan memperoleh penentuan semua kebutuhan dan kegiatan perusahaan baik untuk dana operasional, yaitu gaji karyawan, biaya tunjangan maupun bahan baku, maupun investasi yang saya sudah bilang tadi sebelumnya, melakukan investasi ke perusahaan lain. Asal dana untuk membeli aktiva lancar maupun aktiva tetap dapat diperoleh dari dana pinjaman, dari utang bank maupun obligasi atau dari modal sendiri, yaitu saham dan laba ditahan dari investasi dari perusahaan lain atau maupun dari hasil penjualan laba tersebut. Ketiga yaitu keputusan dividen. Manajer suatu perusahaan juga harus bisa menyiapkan keuntungan yang harus dibagikan kepada pemegang saham yang menanamkan modal kepada perusahaannya. Sebelumnya si investor ini sudah melakukan kesepakatan kepada perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan mendapatkan laba 100 miliar. Nah, si investor ini mendapatkan 10% dari 100 miliar tersebut dalam jatuh tempo pada waktu tertentu yang sudah disepakati. Nah, pembagian itu dihitung secara proporsional tergantung berapa besar kepemilikan sahamnya, dan dana harus disimpan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham dengan persetujuan pemegang saham yang bertujuan sebagai laba ditahan bagi perusahaan. Tujuan pemilik mengembangkan perusahaannya tentu untuk meningkatkan profit perusahaan. Untuk itu, tugas seorang manajer keuangan sangatlah penting untuk pengadaan dan memaksimalkan pemberdayagunaan nilai perusahaan. Tanggung jawab seorang manajer keuangan yaitu yang pertama ada perencanaan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana dan strategi keuangan serta menganalisis data keuangan untuk menentukan posisi masa depan perusahaan. Yang kedua, ada keputusan investasi, di mana manajer keuangan bertanggung jawab untuk membantu menentukan tingkat penjualan perusahaan yang memutuskan aset spesifik yang harus diperoleh dan memilih cara terbaik untuk mendanai aset. Dan yang ketiga ada koordinasi. Manajer keuangan harus berkoordinasi dengan para karyawan dan divisi lain untuk memastikan keberlangsungan operasional perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Dan yang terakhir itu ada memahami pasar keuangan.
Manajer keuangan bertanggung jawab untuk menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan seperti pasar uang dan pasar modal dengan menganalisis aktivitas keuangan setiap hari dan memastikan kondisi keuangan perusahaan tetap sehat. Next yaitu laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan itu adalah suatu dokumen resmi yang menyajikan informasi terperinci mengenai aspek keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu selama periode waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah memberikan gambaran yang akurat dan transparan tentang posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas entitas tersebut. Nah, laporan keuangan ini mencakup berbagai elemen, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan-catatan yang terkait. Laporan keuangan juga memiliki peranan yang krusial dalam menggambarkan kesehatan finansial suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau individu. Laporan keuangan ini juga menyediakan informasi terperinci mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, dan arus kas selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat transparansi yang memungkinkan pengguna untuk menilai tingkat akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan suatu entitas. Nah, oleh karena itu, peranannya itu sangat penting dalam menunjang proses pengambilan keputusan keuangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan suatu perusahaan di masa depan. Nah, informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti pihak manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, yang digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan investasi, pembiayaan, dan evaluasi kinerja keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi instrumen kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan entitas dalam konteks keuangan. Manajemen resiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi agar dapat memperoleh keuntungan pada suatu perusahaan. Manajemen resiko merupakan keputusan untuk mengelola resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Untuk menghindari berbagai resiko, perusahaan perlu membuat strategi manajemen resiko yang efektif. Dengan cara yang pertama, merencanakan manajemen resiko. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk memutuskan bagaimana penerapan manajemen risiko yang baik dan sesuai dengan sistem perusahaan dengan mempertimbangkan lingkup proyek, faktor lingkungan perusahaan, dan rencana manajemen proyek ke depannya. Yang kedua, melakukan identifikasi resiko dengan memahami terlebih dahulu apa saja resiko yang mungkin terjadi saat sebuah proyek dijalankan. Yang ketiga, melakukan evaluasi resiko. Sebuah perusahaan dapat mengevaluasi risiko tersebut berdasarkan probabilitas kejadian serta potensi kerugian yang terkait untuk mengetahui seberapa besar dampak yang akan diberikan oleh risiko tersebut terhadap bisnis yang dikelola. Lalu yang keempat, melakukan rencana mitigasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak terhadap kejadian yang tidak terduga. Lalu yang terakhir, dengan memindahkan resiko. Dalam hal ini, apabila resiko tidak mampu ditangani secara internal oleh sebuah perusahaan, maka sebaiknya resiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak yang mungkin bisa membantu untuk menangani resiko tersebut. Contohnya dengan memiliki asuransi. Perusahaan bisa mengandalkan pihak tersebut jika resiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan kejadian tidak terduga seperti pencurian, kebakaran, kerusakan, dan lain sebagainya. Dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang mungkin akan terjadi, perusahaan bisa lebih matang untuk menyiapkan strategi efektif guna menghadapi kondisi pasar. Metode apa sih yang diterapkan perusahaan ini untuk mengelola keuangannya gitu, dan kira-kira sejauh apa ya efektivitas metode yang digunakan perusahaan ini gitu?
Kalau selama ini metode kita ini ada 3, maksudnya tahap-tahapannya 3 gitu ya. Ada kasir, ada bagian invoicing, sama bagian biasanya penerima pembayaran dari customer. Kayak gitu. Dalam kondisi perusahaan terdiri dari beberapa aspek, yaitu tahapan pengelolaan keuangan PT, yang terdiri dari kasir, invoicing, dan penerima pembayaran. Yang kedua yaitu resiko keuangan yang dihadapi, yaitu masalah pembayaran customer yang melewati batas kesepakatan pembayaran. Yang ketiga, sumber pendapatan lain dari perusahaan. Perusahaan itu masih menjalankan usaha secara konvensional. Yang keempat, peran manajer perusahaan, yaitu mengontrol seberapa besar penjualan, kecepatan pembayaran, dan pengeluaran perusahaan. Yang kelima, mengenai pengelolaan gaji karyawan. Perusahaan telah mengalokasikan dana selama setahun karena termasuk biaya tetap perusahaan setiap bulan. Dan yang terakhir, perhitungan total aset perusahaan. Dilakukan setiap tahun sekali di akhir tahun, yaitu mengikuti dengan penghitungan, penyusutan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kesimpulan, manajemen keuangan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan monitoring sumber daya keuangan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan finansial. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi dari penggunaan dana, pengelolaan resiko, serta optimalisasi nilai perusahaan. Dengan berfokus pada efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan, diharapkan manajemen keuangan dapat menjadi landasan vital untuk kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Nah, itu dia paparan-paparan mengenai manajemen keuangan dan bagaimana strategi pengendalian resikonya, beserta kita mengambil salah satu contoh perusahaan dan bagaimana cara perusahaan tersebut memanage keuangannya. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.